Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Hafifah. Solih-solihah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Kemudian, garis hasil lipatan yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar dinamakan sumbu simetri. Lebih jelasnya, kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu persegi panjang. Kira-kira untuk persegi panjang ini memiliki berapa simetri lipat dan berapa sumbu simetri ya, solih-solihah? Coba diperhatikan. 1, 2. Kita ingat-ingat lagi untuk pengertiannya. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Kalian bisa lihat untuk gambar persegi panjang ini, kalian bisa melipat di bagian tengah secara horizontal sehingga membagi bagian atas dan bagian bawah. Ketika dilipat akan membentuk bangun datar seperti ini. Kemudian kita juga bisa membagi di bagian tengah secara vertikal di sini, membagi bagian kanan dan juga bagian kiri. Ketika dilipat maka akan membentuk bangun datar seperti ini. Kemudian untuk sumbu simetri yaitu garis hasil lipatan yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Nah, coba dilihat lagi. Untuk sumbu simetri, kalian bisa melihat garis yang putus-putus ini, solih-solihah. Ini merupakan garis hasil lipatannya. Di sini ada 1 dan juga ada 2. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat dan memiliki 2 sumbu simetri. Sampai di sini paham ya, solih-solihah? Di contoh yang lain, persegi 1, 2, 3, 4. Jadi persegi memiliki 4 simetri lipat dan memiliki 4 sumbu simetri. Untuk persegi kalian bisa melipatnya secara horizontal di bagian tengah, secara vertikal dan juga miring ya. 1 dan 2. Untuk sumbu simetrinya juga ada 4. Garis hasil lipatannya, ini garis putus-putusnya dilihat ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat dan memiliki 1 sumbu simetri. Jajar genjang. Ternyata solih-solihah untuk jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Kenapa ya kira-kira? Jadi ketika kita melipat secara horizontal maupun vertikal, maka bagian yang satu tidak dapat menutupi bagian yang lain secara tepat atau sempurna. Sehingga jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki sumbu simetri. Bangun datar apa lagi yang tidak memiliki simetri lipat dan sumbu simetri? Di sini ada segitiga sembarang, trapesium sembarang, dan trapesium siku-siku. Lalu bagaimana dengan lingkaran? Lingkaran dikatakan memiliki simetri lipat tak terhingga karena jika dilipat dimanapun pada bagian tengah lingkaran akan tetap membagi dua lingkaran sama besar
tidak terbatas hanya pada 4 gambar di atas. Jadi 4 gambar ini hanya beberapa contoh untuk sumbu simetri pada lingkaran. Jadi lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga dan memiliki sumbu simetri tak terhingga, dan ini merupakan simbol dari tak terhingga salih-salihah. Mengidentifikasi simetri lipat. Nah, pada gambar yang pertama ini simetris ya, kemudian yang kedua ini asimetris atau tidak simetris. Bisa dilihat ya, untuk bagian kanan dan bagian kiri itu tidak sama salih-salihah. Bangun datar tidak simetris atau asimetris adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kedua, lipatan yang dibentuk saling menutupi dengan tepat dan sempurna. Dan yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Simetri putar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari 1 kali. Jadi pengertiannya, simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar untuk menempati bingkainya dalam 1 putaran penuh. Untuk 1 putaran penuh itu 360 derajat. Apa syarat bangun datar yang memiliki simetri putar? Yaitu yang pertama, memiliki sebuah titik pusat. Titik pusat itu berada di tengah-tengah ya. Kemudian disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Kemudian yang ketiga disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh untuk membentuk pola yang sama. Jadi minimal 2 ya salih-salihah untuk membentuk pola yang sama. Persegi panjang memiliki berapa simetri putar? Nah, di sini ada gambar persegi panjang. Ibu beri lingkaran warna kuning. Di sini akan menjadi tanda bahwa bangun datar tersebut sudah mengalami perputaran salih-salihah. Untuk persegi panjang, putaran pertama. Ini 1 ya, putaran yang pertama menempati bingkainya. Kemudian putaran kedua, menempati bingkainya juga setelah diputar 360 derajat. Ini salih-salihah. Yang tadinya lingkaran kuning ini kan berada di sini. Ini berarti sudah melewati perputaran secara penuh. Kembali kepada posisi awal tadi ya salih-salihah. Jadi untuk persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Seperti itu ya salih-salihah, bisa dipahami ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki berapa simetri putar? Coba diperhatikan untuk lingkaran yang kuning salih-salihah. Ini awalnya ya. Posisi awal diputar 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Jadi 3 kali menempati bingkainya. Seperti itu salih-salihah. Kemudian trapesium sama kaki memiliki berapa simetri putar? Ini ada gambar trapesium sama kaki. Setelah diputar 1 putaran penuh, ternyata trapesium sama kaki setelah diputar 1 putaran penuh hanya menempati 1 kali bingkainya salih-salihah. Seperti awal lagi ya. Ini ada catatan, bangun datar dikatakan tidak mempunyai simetri putar
jika hanya dapat diputar satu putaran penuh untuk menempati bingkainya. Jadi, trapesium sama sisi tidak memiliki simetri putar. Bagaimana dengan simetri putar pada lingkaran? Sini sudah ada gambar lingkaran, solih-solihah. Lebih mudahnya lagi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang putih ini itu pengganti yang itu, solih-solihah. Lingkaran yang warna kuning itu. Ini sudah diputar ya. Setelah diputar, ternyata lingkaran selalu menempati bingkainya, solih-solihah. Nih, lihat. Jadi untuk lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat tabel di bawah ini, solih-solihah. Nah, di sini sudah ada nama bangun datar, jumlah simetri lipat, jumlah simetri putar, dan jumlah sumbu simetri. Lebih mudahnya juga, kalian bisa lihat jika sebuah bangun datar memiliki satu simetri lipat, maka untuk sumbu simetrinya juga satu. Jika sebuah bangun datar memiliki 3 simetri lipat, maka untuk sumbu simetrinya juga 3, solih-solihah. Seperti itu ya, jadi kalian juga bisa melihat simetri lipatnya untuk menentukan sumbu simetrinya. Jadi sama, solih-solihah, angkanya, hasilnya ya. Jadi seperti itu ya, solih-solihah ya. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai, solih-solihah. Semoga kalian mengerti semua ya. Dan semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu Afifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.